Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang Bunda sayangi? Semoga pada pelajaran pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi puisi. Ya, tapi sebelum menyimpulkan isi puisi, di sini Bunda akan menegaskan kompetensi dasar yang kalian harus dapat menempuhnya. Ya Kak ya. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, kemarin kita berbicara tentang menemukan unsur-unsur pembentuk puisi bagian A. Sekarang kita masuk pada bagian yang B ya Kak, masih pada bab yang keempat. Ya. Menyimpulkan isi puisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya ya Kak. Ya, yang pertama isi puisi. Ya, isi puisi. Bacalah puisi berikut dengan baik. Di sini Bunda akan membaca puisi itu ya Kak dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut. Menghapus diri dalam mempercaya mau berpaut, gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari, lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan gini tanah, air, tidur hingga ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat sendu penghabisan bisa terdekat. Ya, itu buah karya dari Khairin Anwar. Ya, Khairin Anwar mengarangnya pada tahun 1946 ya Kak. Ya. Pada puisi di atas terdapat 3 bait yang setiap baitnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini. Ya, jadi ada 3 bait ya Kak. Ya, pada bait yang pertama penyair menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Ya, jadi cintanya penyair itu sudah tidak dapat diperoleh lagi. Kenapa demikian? Karena itu menceritakan batinnya melalui kata gudang, ya, rumah tua, tiang, dan temali, kapal, dan perahu yang tiada terpaut. Ya. Itu berarti apa? Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu sudah membisu semuanya ya Kak. Ya. Pada bait yang kedua Kak, ya. Pada bait yang kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Ya Kak, itu digambarkannya di mana itu? Ada dikatakan mempercepat kelam, kelepak, elang yang menyinggung muram. Ya, jadi hati penyair ini sudah tidak ceria lagi, sudah muram. Ya. Jadi seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Ya, ini
bait ini juga dipertegas suasana kedukaan penyair ya, Kak. Ya, itu. Pada bait yang ketiga, Kak, menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi pada benda-benda di alam. Ya, benda-benda di pantai, ya, dia merasa aku sendiri begitu, Kak. Ya, tidak ada lagi teman yang menemani, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi keceriaan ya, sebab dari kesendirian jadi merasakan bahwa penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya ya Kak ya. Itu ternyata dari pantai terdapat kata seduh-sedannya tanpa atau dirasakan oleh penyair. Ya Kak. Ya, itu tadi sekelumit tentang senja di pelabuhan kecil Kak. Ya, sekarang kita menuju berikutnya, yaitu jenis-jenis puisi. Sebenarnya masih ada lagi ya Kak ya. Selain yang tadi senja di pelabuhan kecil, ada juga surat dari ibu. Ya ini para penyair-penyair Asolsan ini tahun ya setelah kemerdekaan, bukan zaman yang modern ya Kak. Ya, sekarang kita masuk pada kedua, jenis-jenis puisi. Ya. Menurut jenisnya, puisi terdiri dari 3 jenis ya Kak. Ada puisi naratif, itu yang pertama. Yang kedua, puisi lirik. Sedangkan ketiga, puisi deskriptif. Ya, jadi ada 3 ya Kak, ingat ya. Jenis puisi itu ada 3. Ada naratif, ada lirik, ada deskriptif. Ya. Ya, sekarang Bunda akan merangkan satu persatu dari puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi lirik ya Kak. Yang pertama yaitu puisi naratif Kak. Puisi naratif adalah bentuk puisi yang menceritakan sebuah cerita. Ya, seringkali menggunakan suara narator dan karakter. Jadi keseluruhan cerita biasanya ditulis dalam syair meteran. Ya, syair meteran berarti kan syair yang tanpa batas ya. Puisi naratif tidak membutuhkan rima, nak. Tidak membutuhkan rima ya, Kak. Ya. Sedangkan puisi naratif lagi, Kak, itu lagi dibagi lagi, Kak. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu A. balada, B. romansa ya. Itu, Kak. Jadi ada balada, ada romansa. Sekarang Bunda terangkan yang balada dulu ya Kak. Yang balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Waduh mantap sekali ya Kak ya. Wow. Contohnya balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Ya ini pengarang yang sangat modern ya. Sudah modern ya walaupun karangannya terkadang agak gimana nyeleneh gitu ya Kak ya. Ya, sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik ya, yang berisi kisah percintaan, yang diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Ya, ini paling puisi romansa ini, jenis puisi ini, anak-anak muda seperti kalian-kalian itu pasti senang ya karena mengandung kisah-kisah percintaan. Kisah percintaan kan terkadang diselingi dengan perkelahian, ya rebutan ya ceritanya gitu. Rebutan atau petualangan, pergi ke hutan-hutan. Yaitu jenis puisi yang paling disenangi oleh para remaja. Bukan puisi saja, nak. Kamu juga suka drakor ya. Drakor cerita-cerita orang-orang Korea begitu loh ceritanya. Tapi kok Bunda nggak begitu suka ya Kak ya. Itu. Ya. Yang kedua yaitu puisi lirik Kak. Ya. Puisi lirik ya. Puisi lirik ini terbagi lagi Kak. Terbagi-bagi ke dalam beberapa macam misalnya ada elegi, ada serenada, ada ode Kak.
Ya, seperti jenisnya agak-agak gimana gitu ya Kak ya. Ya, jenis-jenis seperti ini Bunda akan terangkan satu persatu ya Kak. Ya, sekarang Bunda mau ke elegi dulu, Kak. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya Elegi Jakarta, ya karya Asrusani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Ya kalian tahu lah kalau kota Jakarta yaitu kota yang penuh dengan banyak tantangan ya. Tidak gampang untuk mencari uang di sana karena biaya kehidupannya juga sangat tinggi ya Kak. Ya. Sedangkan serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan ya. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja Kak. Jadi bagus kan kalau mamanya kalian bisa membuat sajak percintaan yang dapat dinyanyikan ya Kak. Ya, di sini ada contohnya, Kak. Contohnya ada 4 serenada yang diciptakan oleh Rendra Lagina. Ini W.S. Reda ini memang seorang pujangga atau seorang pencipta puisi yang sangat romantis ya, Kak. Di sini ada 4 itu serenada. Yang A, serenada hitam. Yang B, serenada biru. Yang C, serenada merah jambu. Yang D, serenada ungu. Mengapa menggunakan ini? Ya semua saja yang di belakangnya menggunakan warna melambangkan sifat nyanyian cintanya. Mantap kan Kak? Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Pasti kalian senang yang bahagia, tapi nggak suka yang kecewa ya Kak. Jangan suka dengan lagu-lagu cinta yang mengecewakan gitu atau puisi yang mengecewakan atau puisi yang sedih. Tapi puisi yang sedih juga banyak maknanya. Bersedih segala rupa kan ada dalam bentuk yang berbeda-beda ya Kak. Ya, sekarang ode Kak. Ya, ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Ya terserah kamu tokoh-tokoh siapa yang kamu kagumi. Seperti R.A. Kartini, nah itu tokoh pujaannya para wanita. Karena apa? Beliau itu menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Di situ para wanita diceritakan oleh R.A. Kartini harus sejajar dengan kaum pria. Maka terkenal dengan emansipasi ya Kak ya. Nah ini dipuja oleh semua para wanita. Maka terlepas dari belenggu. Tidak hanya apa ya Kak ya, tokoh-tokoh R.A. Kartini saja, ada Cut Nyadin, ya toh, ada Mutia Tiahahu dan banyak lagi ya Kak ya. Itu kamu puja atau kita puja kita punya Bapak Presiden yang pertama dan wakil presidennya yang memproklamasikan kemerdekaan ya, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya Kak, kamu puja itu. Mereka tokoh-tokoh yang sangat ya Bunda juga kagumi banget itu ya Kak ya. Ya, sekarang kita berbicara puisi deskriptif ya Kak. Puisi deskriptif ini terdiri dari dua jenis, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Ya, berarti macam-macam ya Kak ya, puisi deskriptif. Ya, satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan. Namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Itu satire, Kak, ya. Nah, kemudian ada puisi kritik sosial. Ya, puisi kritik sosial ada puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang. Namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut ya Kak ya.
Ya, itu tadi kita berbicara panjang lebar ya tentang materi yang kedua. Baiklah anak-anak yang Bunda sayangi, materi pembelajaran yang kedua semester kedua ini telah selesai. Apabila ada tutur kata yang salah, Bunda minta maaf. Ya Kak, semua itu kalau sempurna berarti datangnya dari Allah. Ya Kak ya, kalau sempurna. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa WhatsApp Bunda atau menanyakan secara pribadi ya Kak. Atau kalian bertanya secara langsung. Ya Kak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keren.